Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Intan Brilana Putri dari kelas Biologi 4B NPT 11220029. Mohon izin untuk menjawab UAS meteorologi tropis. Untuk soal yang pertama, identifikasi ketinggian boundary layer dengan analisis profil vertikal udara, suhu potensial angin dan kelembaban dengan model HMWF. Untuk sumbernya saya mengambil dari jurnal yang berjudul Estimasi Ketinggian Planetary Boundary Layer Indonesia menggunakan data HMWF Reanalysis Era Interim yang ditulis oleh Fitrani, Ahmad Dwi, dan Tanajun. Untuk isinya sendiri, ketinggian BBL dihitung menggunakan 7 metode berbasis gradien dari kelembaban relatif RH, temperatur virtual, TV, temperatur potensial, theta, temperatur potensial virtual, theta V, kelembaban spesifik Q, refraktiviti atmosfer N, dan kecepatan angin V yang diperoleh dari data CMWF reanalisis era interim selama 6 bulan di wilayah 10 lintang utara sampai 10 lintang selatan, 90 bujur timur sampai 150 bujur timur dengan resolusi spasial 2,5 kali 2,5. Analisis ini untuk menentukan ketahanan dari estimasi ketinggian BBL di wilayah Indonesia selama 6 bulan dan sensitivitas dari metode yang dipilih. Beberapa metode menunjukkan hasil yang identik untuk ketinggian BBL pada waktu dan tempat tertentu. Ketinggian ABL sulit diukur secara langsung sehingga perlu diestimasi melalui analisis dari profil vertikal temperatur, turbulensi, atau komposisi atmosfer. Data analisis HMWF cocok digunakan untuk menganalisis variasi diurnal karena datanya tersedia dalam 4 waktu dalam sehari dengan rentang 6 jam, sehingga penelitian ini mampu melihat perbedaan diurnal dari ketinggian BBL. Metode yang berbeda kadangkala menunjukkan variasi bulanan yang berbeda untuk wilayah dan waktu tertentu, sehingga menunjukkan bahwa metode yang berbeda tidak dapat dilihat sebagai pengganti satu sama lainnya. Untuk metode estimasi ketinggian BBL ada 7. Jadi yang pertama, tinggi BBL diestimasi dari level minimum gradien vertikal kelembaban relatif atau RH. Kemudian tinggi BBL diestimasi dari level maksimum gradien vertikal temperatur virtual yaitu TV, dan tinggi BBL diestimasi dari level maksimum gradien vertikal temperatur potensial theta. Tinggi BBL diestimasi dari level maksimum gradien vertikal dari temperatur potensial virtual theta V. Tinggi BBL diestimasi dari level minimum gradien vertikal kelembaban spesifik Q. Tinggi BBL diestimasi dari level minimum gradien vertikal indeks refraktiviti atmosfer N, dan tinggi BBL diestimasi dari level maksimum gradien vertikal kecepatan angin V. Di mana dapat disimpulkan dari sini kalau tinggi BBL yang diestimasi dari level maksimum itu menggunakan temperatur virtual, temperatur potensial virtual, dan dari kecepatan angin atau sir angin. Untuk yang selain itu, modelnya tinggi BBL-nya diestimasi dari level minimumnya. Selanjutnya, ketinggian ABL bervariasi terhadap waktu. Jadi di waktu pagi, siang, sore, dan malam hari itu bakal berbeda dan juga bervariasi terhadap lintang atau tempatnya. Ketinggian BBL di wilayah Indonesia sangat ditentukan pula oleh kondisi topografi. Variabilitas dari ketinggian ABL didominasi oleh siklus diurnal yang sangat kuat. Perbedaan ketinggian BBL bulanan dan harian sangat bergantung pada tingkat pemanasan matahari yang diterima oleh permukaan. Siklus harian pemanasan radiasi menyebabkan terjadinya siklus harian pada fluks panas terasa dan panas laten antara bumi dan udara, sehingga biasanya rendah pada malam hari. Ketika permukaan menjadi lebih stabil karena pendinginan dari radiasi inframerah, kemudian akan bertambah tinggi dengan cepat hingga mencapai beberapa kilometer pada siang hari ketika pemanasan matahari menyebabkan kondisi yang tidak stabil. Estimasi ketinggian BBL yang identik sama atau berbeda dapat disebabkan oleh tingkat keawanan suatu wilayah, baik itu tinggi rendahnya awan maupun tutupan awan pada wilayah tersebut.
Kemudian dari gambar 2 yang menunjukkan estimasi ketinggian PBL menggunakan 7 metode gradien untuk jam 1 siang di tanggal 1 Maret 2015 dan pukul 7 pagi tanggal 28 Mei 2015 dengan estimasi ketinggian PBL ditunjukkan oleh garis putus. Nah, pada kasus ini 4 metode RH, TV, Theta, dan Theta V mengindikasikan estimasi ketinggian PBL yang identik sekitar 1995 meter. Dan metode V menunjukkan ketinggian PBL berada di ketinggian 306 meter. Substansialnya lebih rendah dari metode estimasi lainnya. Dan metode Q dan juga N berada di lokasi 258 meter lebih rendah. Kemudian dari gambar 3 yang merupakan nilai rata-rata dari median ketinggian PBL Indonesia selama 6 bulan diestimasi menggunakan 7 metode gradien. Hasil estimasinya berdasarkan dengan waktu analisis yang berbeda, yaitu pukul 7, 1 siang, 19 atau 7 malam, dan pukul 1 dini hari. Secara umum, nilai rata-rata ketinggian PBL berada di antara 700 meter dan 4.500 meter. Dengan Q dan N menunjukkan nilai terendah ketinggian PBL berdasarkan gradien Theta V dan V konsisten lebih tinggi. Metode berbasis temperatur TV menunjukkan estimasi yang sama atau tidak jauh berbeda terhadap metode RH. Penurunan rata-rata ketinggian PBL metode Theta V, Q dan N maksimum pada pukul 1 siang, ke minimum pada pukul 1 dini hari. Sementara metode lainnya tidak menunjukkan perbedaan yang jelas. Metode RH, Q, dan V menunjukkan nilai minimum pada pukul 7 pagi dan maksimum pada pukul 1 siang. Kemudian dari gambar rata-rata median ketinggian PBL bulanan menggunakan metode RH, di wilayah lautan siklus bulanan dari ketinggian PBL tidak sekuat seperti yang ada pada daratan. Hal ini disebabkan karena besarnya variasi diurnal dari temperatur permukaan pada daratan, sedangkan jika pada lautan variasi diurnalnya hingga musimannya kecil diakibatkan besarnya kapasitas penyimpanan panas di lautan, sehingga baik proses penyerapan dan pelepasan panas di wilayah lautan sangat lambat bila dibandingkan dengan wilayah daratan. Berdasarkan nilai kuartil bulanan dan tahunan ketinggian PBL wilayah 140 derajat bujur timur sampai dan 5 derajat lintang selatan dari data Januari sampai Juni 2015 untuk setiap metode nilai persentil ke 25, 50 dan 75 ditampilkan pada grafik. Kemudian grafik ini juga didasarkan dengan waktu analisis pukul 3 sore dan pukul 9 malam wilayah Indonesia Timur. Nah, dari gambar tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan, itu rendahnya variasi bulanan pada wilayah ini dikarenakan 5 derajat lintang selatan dan 140 derajat bujur timur merupakan wilayah lautan. Besarnya kapasitas panas lautan, nilai fluks panas, terasa umumnya sangat rendah di atas permukaan air laut bila dibandingkan dengan permukaan daratan, sehingga menghasilkan perilaku yang berbeda pada struktur vertikal atmosfer di atas lautan. Dan estimasi ketinggian PBL wilayah tersebut umumnya sangat tinggi untuk semua metode kecuali metode Q dan N. Nilai ketinggian PBL yang mirip antara metode Q dan N di setiap bulannya pada pukul 3 sore waktu Indonesia Timur, dan metode V menunjukkan variasi bulanan yang berbeda dari metode lainnya. Ditemukannya pola diurnal yang kuat dengan ketinggian PBL lebih rendah pada malam daripada siang hari. Kemudian untuk estimasi ketinggian PBL dengan Q dan N menghasilkan estimasi ketinggian PBL yang signifikan terendah. Sebaliknya, metode Theta V dan V konsisten menghasilkan estimasi ketinggian PBL tertinggi dari semua metode. Izin Mbak, mungkin ini gambarnya agak sedikit. Jadi dari paparan di atas diambil kesimpulan
yang pertama, ketujuh metode berbasis gradien umumnya menghasilkan estimasi ketinggian PBL yang berbeda satu sama lainnya selama 6 bulan. Sehingga rata-rata estimasi ketinggian PBL di Indonesia memiliki struktur ketidakpastian. Metode Q dan N konsisten menghasilkan estimasi ketinggian PBL yang signifikan terendah. Sebaliknya, metode Theta, V, dan V konsisten menghasilkan estimasi ketinggian PBL tertinggi dari semua metode. Variasi bulanan dan diurnal ketinggian PBL berbeda terhadap masing-masing wilayah di Indonesia. Wilayah lautan ditemukan lebih konsisten terhadap variasi diurnal dan bulanan bila dibandingkan dengan wilayah daratan yang lebih bervariasi. Umumnya ditemukan ketinggian PBL di wilayah lautan lebih rendah bila dibandingkan dengan ketinggian PBL di daratan yang relatif tinggi, dengan perbedaan ratusan hingga ribuan meter. Kemudian soal selanjutnya yaitu cara interpretasi gambar untuk monitoring tropical wave dengan memperhatikan nilai dan parameter dari 3 sumber jurnal yang diberikan. Untuk jurnal yang pertama membahas tentang monitoring menggunakan data OLR, kemudian yang kedua membahas hubungan antara anomali curah hujan dan siklon tropis serta pengaruh gelombang ekuatorial, dan yang ketiga membahas proyeksi siklon tropis pada gelombang ekuatorial yang telah difilter. Cara yang pertama yaitu dengan data OLR, Outgoing Long Wave Radiation, dan anomali curah hujan. Gambar OLR digunakan untuk memantau variabilitas tropis. Nilai OLR rendah di bawah 200 watt per meter persegi menunjukkan konveksi yang kuat. Anomali curah hujan dengan ambang batas 2-4 mm per hari memberikan hasil yang konsisten untuk menghubungkan siklon tropis dengan gelombang ekuatorial. Algoritma digunakan untuk menghilangkan sinyal OLR di sekitar siklon tropis agar aktivitas gelombang ekuator dapat dinilai tanpa gangguan dari siklon tropis. Dari gambar terlihat juga bila diperhatikan seperti daerah yang MGO, Kelvin, ER, dan MRG, bila angka OLR-nya semakin tinggi maka semakin banyak awan dan mengindikasikan wilayah konveksi. Kemudian cara selanjutnya, spektrum frekuensi gelombang dan Fourier filtering. Spektrum frekuensi gelombang digunakan untuk mengidentifikasi mode variabilitas seperti MGO, gelombang Kelvin, dan MRG. Penyaringan Fourier membantu memisahkan mode variabilitas. Mode gelombang ekuator diekstraksi menggunakan metode dekomposisi bilangan gelombang dan frekuensi standar. Yang ketiga itu identifikasi gelombang ekuatorial. Mode yang dipelajari termasuk MGO, gelombang Kelvin, gelombang Rossby ekuatorial, dan MRG. Gelombang Rossby ekuatorial, gelombang Rossby gravitasi atau yang MRG campuran, dan gelombang Kelvin diidentifikasi dalam hubungan dengan siklon tropis. Fokus pada gelombang tipe Rossby ekuator atau ER dan depresi tropis atau tropical depression dengan dampak signifikan pada aktivitas gelombang ekuator. Kemudian cara yang keempat, kontribusi siklon tropis dan pemisahan anomali. Jadi siklon tropis memberikan kontribusi signifikan terhadap curah hujan dan variasinya di Pacific Barat Laut. Metode Gaussian dan interpolasi bilinear digunakan untuk memisahkan anomali siklon tropis. Proyeksi siklon tropis mengganggu aktivitas gelombang ekuator, terutama di daerah padat siklon tropis. Rata-rata siklon tropis dapat menyumbang hingga 10-15% dari varians amplitudo gelombang klimatologis. Kemudian yang terakhir yaitu visualisasi data dan evaluasi prediksi. Diagram Hofmüller digunakan untuk memvisualisasikan pergerakan gelombang tropis dan untuk membandingkan hasil perkiraan dengan data observasi untuk menilai keakuratan teknik prediksi tersebut. Kemudian evaluasi dampak siklon tropis pada curah hujan menggunakan anomali curah hujan dalam kisaran ambang batas optimal. Kemudian soal ketiga yaitu tahap-tahap teknik Forak dalam menentukan tropical cyclone.
Untuk sumbernya saya mengambil dari buku ini. Nah, jadi tahap-tahapnya untuk basic stepnya dari teknik Dvorak ini sesuai gambar. Yang pertama, menentukan lokasi pusat siklon tropis. Kemudian membuat 2 perkiraan kuasi independen tentang intensitas TC. Jadi ada 2 perkiraan. Yang pertama, perhitungan sistem awan, dimana dia bakal bisa identifikasi high, curved band, shear, dan covert center. Dan yang kedua, ini kayak pergerakan tropical cyclone, perubahannya selama 24 jam agar bisa didapatkan pattern siklonnya seperti apa. Dan kemudian memilih perkiraan intensitas yang terbaik. Dan yang terakhir, menerapkan aturan yang dipilih untuk menentukan perkiraan akhir dari intensitas. Nah, untuk penjabaran langkah-langkah teknik Dvorak ini, jadi ada gambar karakteristik patterns awannya dari TC atau tropical cyclone yang developing, berkembang. Ini dari Dvorak 1973. Yang pertama, kita mengklasifikasi awal. Jadi identifikasi pola awan yang terkait dengan siklon tropis menggunakan citra satelit tampak dan inframerah. Pola-pola ini dikategorikan ke dalam beberapa jenis seperti curved bands, eye patterns, dan central dense overcast atau CDO. Kemudian yang kedua, pengenalan pola. Jadi kita membandingkan pola awan yang diamati dengan serangkaian template yang telah ditentukan. Setiap pola sesuai dengan angka T tertentu yang merupakan indikator intensitas siklon. Dan yang ketiga, perkiraan intensitas dengan T-number dan current intensity number. Jadi kita memberikan T-number berdasarkan pola yang paling cocok. 1 unit T-number mewakili perubahan intensitas untuk intensitas 1 hari yang tipikal berdasarkan data klimatologis di gambar 2 untuk contoh terkait pola awan. Kemudian angka T kemudian diubah menjadi perkiraan intensitas yang mencakup kecepatan angin dan tekanan pusat. T-number dikonversi menjadi nomor CI. Kemudian untuk badai yang berkembang atau dalam kondisi stabil, T-number dan CI biasanya identik atau mendekati. Pendekatan T-number dan CI membantu mengurangi masalah penetapan intensitas yang tidak masuk akal akibat gambar yang kualitasnya buruk atau analisis gambar yang tidak representatif. Kemudian evaluasi pola dan pembatasan. Jadi selanjutnya kita mengevaluasi perkembangan atau peluruan siklon dengan menganalisis perubahan dalam pola awan dari waktu ke waktu, menerapkan pembatasan untuk memastikan bahwa perubahan intensitas tersebut realistis berdasarkan data historis dan meteorologi. Kemudian menerapkan aturan empiris. Jadi menggunakan aturan empiris yang menghubungkan fitur dan pola awan tertentu dengan kecepatan angin dan tekanan. Dan aturan ini didasarkan pada data observasional selama beberapa dekade. Selanjutnya, penyelesaian faktor lingkungan. Kita menyesuaikan perkiraan intensitas awal berdasarkan faktor lingkungan seperti suhu permukaan laut, geseran angin vertikal, dan pergerakan siklon. Dan kemudian kita memperkirakan intensitas akhirnya dengan cara menggabungkan angka T yang telah disesuaikan dengan data observasi tambahan. Itu jika tersedia untuk menghasilkan perkiraan intensitas akhir. Dan yang terakhir, pemantauan lebih lanjut. Jadi kita harus terus pantau siklonnya untuk memperbarui perkiraan intensitas saat citra satelit baru tersedia. Kemudian soal keempat yaitu MCS dan MCC menurut Murdoch 1980 seperti sumber yang ada di dalam sumber ini menjelaskan kalau MCS atau Mesoscale Convective Heater System adalah suatu sistem konvektif yang berkembang pada skala meso. Kemudian dari House 2018 ditambahkan, dia mendefinisikan
MCS sebagai kumpulan awan cumulonimbus yaitu CB yang menjadi satu kesatuan disertai dengan presipitasi yang mencakup skala horizontal ribuan kilometer. Untuk MCC sendiri yaitu Mesoscale Convective Complex telah diidentifikasi menggunakan citra satelit inframerah IR yang ditingkatkan. MCC memiliki organisasi ukuran dan sirkulasi massa yang membedakan mereka dari sistem cuaca konvektif lainnya. Sistem ini menghasilkan berbagai fenomena konvektif yang signifikan, termasuk tornado, hujan es, angin, banjir besar yang merusak, dan badai listrik yang intens. Sistem ini juga menghasilkan beberapa laporan tentang funnel cloud, tornado, dan angin kencang. Namun, utamanya menghasilkan hujan lebat yang meluas hingga 1 inch atau lebih. Nah, dari gambar, analisis permukaan pada gambar menunjukkan bahwa MCC terjadi dalam lingkungan skala besar yang ditandai oleh gradien tekanan lemah dan angin ringan, serta menghasilkan area presipitasi umum yang signifikan. Baik, selanjutnya untuk deteksi MCC dengan satelit, pemeriksaan citra satelit bersama dengan data radar, permukaan, dan rawin sonde untuk sejumlah sistem cuaca MCC menghasilkan hipotesis berupa siklus hidup MCC. Yang pertama, pembentukan atau genesis, seperti yang ditampilkan pada gambar A dan B. Pada tahap ini, beberapa badai petir individu mulai terbentuk di daerah yang mendukung konveksi, seperti gerakan udara naik di troposfer bawah, tingkat labilitas kondisional, dan lainnya. Faktor-faktor kecil seperti topografi dan sumber panas lokal bisa sangat berpengaruh. Pelepasan panas dari kondensasi, panas laten, dan pemanasan dari tekanan sekitar atau pemanasan kompresional bisa bergabung dan membentuk daerah anomali panas. Badai petir ini seringkali menyebabkan cuaca buruk seperti tornado, hujan es, dan angin kencang. Udara dingin dari sekitar badai juga menyebabkan downdraft atau aliran udara turun yang kuat. Selanjutnya yaitu siklus berkembang atau development. Lingkungan besar mulai merespon daerah anomali hangat yang tadi dan lapisan inflow troposfer menengah. Misalnya 750 sampai 400 milibar berkembang. Di permukaan, front angin kencang dan aliran keluar dari badai bergabung membentuk batas udara dingin tekanan tinggi. Udara lembab dan tidak stabil terus masuk ke sistem, membuatnya tumbuh dengan cepat. Kemudian konveksi paling intens terjadi di zona konvergensi antara batas aliran keluar dan inflow tingkat rendah. Kadang-kadang ini terjadi di utara front besar dan memperkuat zona frontal, dan MCC kemudian bergerak ke timur di sisi udara yang dingin dari front permukaan. Respons terhadap pemanasan yang dihasilkan badai petir, udara troposfer menengah berkumpul di dalam sistem. Akhirnya wilayah ini menjadi jenuh dan menunjukkan struktur inti hangat adiabatik lembab reaktif terhadap lingkungan sekitar. Kemudian untuk fase atau siklus matang mature, selama tahap ini, elemen konvektif yang intens terus terbentuk karena inflow udara lembab yang sangat tidak stabil. Cuaca buruk seperti hujan lebat setempat. Jadi, cuaca buruk seperti hujan lebat setempat atau lokal bakal lebih signifikan terjadi dibanding badai petir yang parah. Sistem ini sangat efisien dalam menghasilkan presipitasi dengan ciri utama berupa sirkulasi massa naik di troposfer tengah dan area presipitasi yang menyertainya, seperti yang ditunjukkan pada gambar D yang bawah. Dan daerah inti hangat dari sirkulasi meso dapat menghasilkan tekanan rendah di atas tekanan tinggi yang terkait dengan udara dingin di permukaan. Hal ini lebih meningkatkan konvergensi ke dalam sistem. Pada saat ini tekanan tinggi meso yang besar berada di tingkat atas sistem. Kemudian siklus terakhir yaitu melemah atau dissipation. Pada tahap disipasi ditandai oleh perubahan cepat dalam karakter MCC yang dimulai ketika elemen konvektif intens tidak lagi berkembang, seperti yang ditampilkan dari gambar E dan F. Dan bahan bakar sistem, yaitu udara lembab dan tidak stabil, telah berubah. Dan kemudian struktur sistem skala meso akan hilang dan akan tampak kacau pada citra inframerah. MCC bisa melemah karena berbagai alasan seperti udara dingin di bawahnya menjadi terlalu kuat sehingga zona konvergensi permukaan bergeser ke wilayah subsiden.
atau sistem pindah ke lingkungan yang lebih kering dan stabil. Meskipun MCC cepat kehilangan struktur mesoscale-nya, sisa-sisa udara dingin, batas aliran keluar, puing-puing awan dan hujan ringan bisa bertahan selama beberapa jam. Dan kemudian untuk soal terakhir yaitu monitoring tropical wave, observasi dan prediksi sesuai dengan gambar yang juga ada periodenya. Periode observasi dan prediksi menunjukkan variasi dan dinamika dari masing-masing gelombang tropis di wilayah 10 lintang utara sampai 10 lintang selatan. Khususnya di Indonesia, monitoring MGO, Kelvin, IR atau gelombang resmi dan low dilakukan untuk perakiraan cuaca dan pemahaman iklim regional, terutama terkait hujan dan badai tropis. Pola prediksi menunjukkan variabilitas intraseasonal yang dipengaruhi oleh interaksi antara MGO, gelombang Kelvin, IR, dan sistem tekanan rendah. Pola-pola yang diamati dalam prediksi adalah hasil dari kompleksitas dinamika atmosfer yang terus berubah, dipengaruhi oleh banyak faktor yang berinteraksi secara simultan. Untuk memahami sifat faktor-faktor lain yang mempengaruhi tropical wave meliputi equatorial raspberry waves, Median Julian Oscillation, MGO, Low Pressure System, Low dan Kelvin Waves. Pada periode tersebut perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Dari gambar di atas yang sebelumnya menggunakan OLR, jadi daerah warna OLR itu jika semakin hijau atau semakin ke kiri menandakan nilai OLR yang relatif semakin rendah, di mana berarti pada kawasan tersebut banyak awan tinggi dan tebal yang terkait atau yang mengindikasikan daerah konveksi yang kuat. Sedangkan bila warnanya semakin ke orange dan merah ke arah kanan, di mana menandakan nilai OLR yang semakin tinggi akan mengindikasikan daerah yang sedikit atau tidak ada awan, yang berarti pada kawasan tersebut kondisi atmosfernya semakin atau lebih stabil. Kemudian faktor selanjutnya yaitu anomali SST, suhu permukaan laut, adalah penyimpangan suhu permukaan laut dari kondisi normalnya dan dapat mempengaruhi distribusi dan intensitas gelombang tropis. Nah, dari interpretasi gambar hasil monitoring dengan OLR, jika warnanya semakin hijau, kan tadi disebutkan kalau warnanya semakin hijau, indikasinya daerahnya banyak awan. Kalau dia mengindikasikan daerah konvektif yang banyak awan, berarti pada daerah tersebut SST-nya relatif hangat. Sebaliknya, bila daerahnya berwarna orange, mengindikasikan SST yang lebih dingin karena sedikit awan menunjukkan atmosfer yang relatif stabil. Kemudian untuk faktor selanjutnya, periode observasi dan prediksi berada di sekitar musim monsun di wilayah Indonesia. Nah, musim monsun ini membawa peningkatan kelembaban dan aktivitas konveksi yang dapat memperkuat gelombang tropis seperti MGO, Kelvin, dan gelombang resmi. Kemudian pergerakan dan aktivitas ITJZ dapat mempengaruhi intensitas dan jalur tropical waves. Pada periode tersebut, ITJZ biasanya berada di wilayah utara ekuator karena posisi matahari yang lebih dekat ke belahan bumi utara. Jadi musim panasnya di belahan bumi utara pada periode akhir Mei sampai Juli. Dan kelembapan tinggi dan konvergensi angin di ITJZ mendukung pembentukan awan konvektif dan sistem tekanan rendah, dan mempengaruhi prediksi cuaca dan pola gelombang tropis di wilayah tersebut. Kemudian angin timuran yang kuat di ITJZ dapat mempengaruhi propagasi gelombang Kelvin dan gelombang Rossby. Ini Pak, mungkin saya menjelaskan gelombang tropical wave-nya satu-satu. Yang pertama dari monitoring MGO-nya dulu. Terlihat dalam periode observasi dan prediksi. Menunjukkan daerah aktivitas tinggi konvektif yang berpindah-pindah lokasi. MGO adalah gelombang atmosferik yang bergerak dari barat ke timur di sepanjang ekuator. Keberadaan MGO ditentukan oleh variasi konveksi di Samudra Hindia dan Pasifik. Prediksi pergerakan MGO dari barat ke timur dapat diperkuat atau diperlemah
tergantung pada distribusi SST. Kemudian dari gambar, MJO meluas di forecast tanggal 26 Juni sampai 2 Juli dan menunjukkan fase aktif, dimana di gambar ini MJO-nya luas dari sini sampai sini, yang mengindikasikan dia membawa kelembapan dan konveksi, sehingga dapat dari ini hasil prediksi ini dimungkinkan SST akan semakin hangat dari pengamatan sebelumnya. Kemudian MJO diprediksi akan aktif dan kuat juga, seperti yang dijelaskan tadi tanggal 26 Juni sampai 2 Juli ketika MJO melewati ITJZ, dan aktivitas konveksi di ITJZ dapat diperkuat karena menghasilkan hujan lebat dan cuaca badai yang lebih intens di wilayah tersebut. Selanjutnya, monitoring equatorial Rossby waves. Gelombang ini cenderung mempengaruhi daerah yang lebih luas dengan pola konveksi lebih stabil dan cenderung berlangsung lama dibandingkan gelombang tropis lainnya. Prediksi menunjukkan dominan ER di beberapa wilayah mengindikasikan adanya pola konveksi yang stabil di wilayah tersebut. Gelombang ini cenderung lebih stabil dan dipengaruhi oleh pola suhu permukaan laut yang lebih luas dan lama. Gelombang Rossby cenderung lebih kuat dan mencakup wilayah yang lebih luas ketika ITJZ aktif dan konveksi tinggi. Angin timuran yang kuat di ITJZ dapat memperlambat atau modulasi gelombang Rossby. Di gelombang Rossby sendiri diindikasikan di sini berwarna merah. Selanjutnya, penyebab pergerakan arah gelombang Rossby juga dipengaruhi pola angin di sekitar ekuator. Nah, pada pengamatan di tanggal 12 Juni sampai 18 Juni, juga 19 Juni sampai 25 Juni, ini adalah dimana gelombang Rossby itu paling besar, paling luas dibandingkan dengan dua observasi sebelumnya. Coba dilihat SST yang semakin hangat bergerak ke arah barat laut. Jadi sebelumnya sini, terus di tanggal ini ke sini, jadi ke arah barat laut. Pada bagian prediksinya, ER akan mulai membesar dan bergerak ke arah barat laut dan melintasi wilayah Indonesia di tanggal 26 Juni sampai 9 Juli. Jadi yang di sini, karena hasil dari pengamatan sebelumnya seperti ini, kemudian di forecastnya seperti ini, dan dia akan bergerak ini ke sini, barat laut. Dia bakal melewati Indonesia tuh. Dan konveksi ER didukung pula oleh SST yang semakin hangat. Jadi bisa dilihat kalau di warna merah ini, lingkaran merah, warnanya benar-benar hijau, yang mengindikasikan berarti daerah atau kawasan konveksi yang kuat. Selanjutnya, monitoring low pressure system yang terlihat di gambar itu berwarna ungu. Ini SST hangat menyediakan energi dan kelembapan untuk pembentukan area tekanan rendah. Interaksi dengan fitur geografis seperti pegunungan dan pulau dapat mempengaruhi informasi dan interaksi dengan fitur geografis seperti pegunungan dan pulau dapat mempengaruhi informasi dan intensitas low. Karena low ini dipengaruhi oleh topografi. Kemudian pada bagian observasi mulai tanggal 29 Mei sampai 25 Juni, posisi dan besar area low relatif sama. Jadi ya di sini sama sini itu relatif sama. Mungkin kalau di sini dia agak mundur dikit. SST hangat dan kelembaban mendukung pembentukan area tekanan rendah dengan potensi pembentukan awan dan curah hujan yang signifikan. Konsisten terlihat di wilayah perairan antara Sulawesi dan Papua, menunjukkan area dengan potensi cuaca buruk karena dia area low dan area konveksi, dia banyak awan. Makanya dia menunjukkan area dengan potensi cuaca yang buruk. Kemudian low pressure system seringkali terbentuk di sepanjang ITJZ, terutama ketika kelembaban tinggi dan suhu permukaan laut hangat. Di sekitar sini
Dan ITJZ dapat memperkuat sistem tekanan rendah yang sudah ada dengan menyediakan konvergensi tambahan dan kelembaban yang diperlukan untuk intensifikasi. Kemudian yang terakhir yaitu monitoring gelombang Kelvin. Nah, kalau di sini gelombang Kelvin tuh warnanya biru, kecil banget, cuma ada di tanggal ini sama ini aja. Jadi gelombang Kelvin tropis bergerak cepat dari barat ke timur dan biasanya terkait dengan gangguan tekanan rendah di wilayah tropis dan bisa dipengaruhi oleh gradien suhu permukaan laut yang tajam. Nah, di pengamatan menunjukkan wilayah terpengaruh, jadi wilayah adanya gelombang Kelvin ini sangat kecil di sekitar ini Sulawesi dan Kalimantan pada tanggal 29 Mei sampai 4 Juni. Dan wilayah yang pengaruhnya cukup luas ada pada tanggal 12 Juni sampai 18 Juni di bagian barat Kalimantan, memanjang sampai kena sedikit ke Pulau Sumatera. Yang juga menunjukkan bahwa aktivitas gelombang Kelvin di mana bila dilihat dari 4 observasi ini menunjukkan bahwa aktivitas gelombang Kelvin tidak dominan pada periode tersebut, sehingga prediksi yang dihasilkan dari data observasi menunjukkan gelombang Kelvin tidak melintasi wilayah Indonesia. Jadi tidak ada gelombang Kelvin, kecil pun kayaknya kelihatan. Gelombang Kelvin juga dipengaruhi ITJZ. Interpretasi dari gambar pengamatan gelombang Kelvin cenderung lebih ke utara ekuator, di mana saat periode tersebut ITJZ cenderung bergerak ke arah utara. Bisa diperhatikan di sini, gelombang Kelvinnya ada di sebelah sini di atas ekuator, di sini sama sini. Jadi dia relatif ke arah utara. Sekian Pak untuk jawaban saya mengenai UAS Metrop. Semoga benar dan tepat. Mohon izin Pak, izin bila terdapat banyak salah kata. Terima kasih Pak. Mohon izin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.